Ini berarti bahwa pengguna terlibat dengan desain pada tingkat yang lebih dalam, mengembangkan perilaku dan sikap tertentu yang kemudian menentukan keputusan mereka. Bagi desainer UI UX penting untuk memahami psikologi pengguna dan juga bias kognitif yang mengarah pada pilihan dan perilaku mereka. Disinilah psikologi desain menjadi krusial bagi produk dan layanan, khususnya yang berada di lingkungan digital. Aspek psikologis dan elemen desain apapun memiliki jangkauan yang berbeda-beda. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada beban kognitif, narasi desain, dampak elemen visual, estetika, dan alur perjalanan pengguna. Desain produk dan layanan juga dapat ditingkatkan secara signifikan dengan berfokus pada prinsip-prinsip psikologis. Jadi, fungsinya psikologis dalam desain UX itu sendiri, dalam satu desain UX itu terdapat 3 elemen. Yang pertama itu ada science. Science itu bagaimana layanan atau produk tersebut dapat bekerja. Kemudian ada art. Art itu untuk memperindah bagaimana itu terlihat dari segi kombinasi warna, tata letak, dan sebagainya. Dan psikologi ini sendiri berperan sebagai untuk memainkan emosi kepada pengguna. Lalu selanjutnya, apa pentingnya psikologi dalam desain UI UX? Pentingnya psikologi dalam desain UI UX ini sendiri ada 3 poin umum. Yang pertama itu mengenai memahami cara orang berpikir. Pengetahuan psikologi membantu dalam memahami bagaimana manusia berpikir tentang masalah mereka dan juga apa solusi ideal untuk masalah tersebut. Kedalaman dan penelitian yang diperlukan untuk mengembangkan pemahaman ini menghasilkan wawasan berharga bagi para desainer. Ketika desainer memahami proses berpikir pengguna, mereka juga dapat memahami permasalahan dengan lebih baik, dan dengan begitu dapat mengembangkan solusi yang lebih efektif. Kemudian untuk poin kedua, itu berfokus pada emosi dan perilaku. Aspek psikologis pada desain juga membantu menyoroti perilaku dan emosi manusia. Bagi para desainer, berfokus pada perasaan adalah hal yang paling penting. Kenapa? Karena pengalaman pengguna adalah istilah holistik yang sangat berkaitan dengan tingkat kepuasan yang diperoleh pengguna pada saat berinteraksi dengan suatu produk. Perasaan tidak bisa diabaikan dalam proses desain. Ketika desainer mengembangkan pemahaman tentang perilaku dan psikologi manusia, mereka lebih siap untuk memenuhi kebutuhan emosional penggunanya. Kemudian masuk ke poin ketiga yang terakhir, itu mengenai merancang pengalaman pengguna yang berkualitas. Dalam skala yang lebih luas, menggabungkan pengetahuan psikologi ke dalam pengalaman pengguna membantu merancang interaksi yang efektif. Fokus pada alur perjalanan pengguna dan dampak interaksi mikro dan makro pada emosi masyarakat juga akan membantu menciptakan pengalaman yang memuaskan secara keseluruhan bagi audiens target. Penting untuk dicatat bahwa pengetahuan tentang prinsip-prinsip psikologis memastikan bahwa para desainer memperlakukan kelompok audiens yang berbeda secara unik, di mana kebutuhan spesifik audiens lebih diprioritaskan daripada solusi umum. Kemudian ada konsep-konsep dasar psikologi yang relevan dengan UI UX. Konsep dasar yang umum digunakan ini ada 2, yaitu persepsi dan kognisi, dan juga emosi dan keterlibatan pengguna. Untuk persepsi dan kognisi, itu adalah kognisi itu sendiri adalah proses mental berpikir, memahami dan mengingat. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain seperti ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuan pengguna. Untuk persepsi sendiri adalah cara pengguna melihat dan memahami dunia sekitar. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, pikiran mereka saat ini, dan konteks di mana mereka berinteraksi dengan suatu produk atau layanan. Pengaruh persepsi dan kognisi terhadap perilaku pengguna dalam desain UI UX juga dapat dilihat dalam beberapa cara. Misalnya, cara pengguna memandang suatu produk atau layanan dapat mempengaruhi pemahaman mereka tentang cara menggunakannya. Jika desainnya tidak jelas atau intuitif, pengguna mungkin mengalami kesulitan memahami cara menggunakannya yang dapat menyebabkan frustasi atau pengabaian. Kognisi pengguna juga dapat mempengaruhi perilaku mereka. Misalnya, jika pengguna sudah familiar dengan jenis produk atau layanan tertentu, mereka mungkin dapat mempelajari cara menggunakan produk atau layanan baru dengan lebih cepat dibandingkan pengguna yang tidak terbiasa.
Desainer UX juga dapat menggunakan pengaruh persepsi dan kognisi untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam beberapa cara. Misalnya, mereka dapat menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas, kemudian memberikan instruksi yang bermanfaat, dan menggunakan desain yang sederhana dan intuitif untuk memudahkan pengguna memahami cara menggunakan suatu produk atau layanan. Mereka juga bisa menggunakan warna, tipografi, dan juga citra untuk membantu hierarki visual yang membantu penggunaan fokus pada informasi terpenting. Kemudian ada emosi dan keterlibatan pengguna. Emosi dan keterlibatan pengguna ini juga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam peran psikologi di dalam desain UI dan UX. Emosi memainkan peran dalam pengalaman pengguna. Desain UI UX yang sukses bertujuan untuk membangkitkan emosi positif dan melibatkan pengguna pada tingkat emosional. Dengan menerapkan teori dan teknik psikologis, desainer dapat memanfaatkan warna, tipografi, citra, dan interaksi mikro untuk memperoleh respon emosional tertentu. Memahami prinsip desain emosional memungkinkan desainer untuk membuat antarmuka yang terhubung dengan pengguna. Emosi. Emosi itu apa sih? Emosi adalah kekuatan dahsyat yang dapat berdampak sangat besar pada perilaku pengguna. Dalam konteks UX, emosi dapat mempengaruhi cara pengguna berinteraksi dengan produk dan layanan, cara mereka memandangnya, dan cara mereka mengingatnya. Dengan memahami peran emosi dalam UX, para desainer dapat menciptakan produk dan layanan yang lebih ramah pengguna dan juga menyenangkan. Kemudian masuk ke pembahasan mengenai pemilihan penggunaan warna serta kaitannya dengan emosi. Cara kita menanggapi warna itu bergantung pada berbagai faktor, termasuk kecerahan, dan apakah warnanya termasuk dalam spektrum sejuk atau hangat. Perbedaan yang halus memiliki dampak yang dalam menghubungkan warna dan emosi. Untuk warna dan emosi ini sendiri dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada warna hangat. Warna-warna yang termasuk kategori warna hangat itu ada merah, orange, dan juga kuning. Warna-warna seperti ini itu seringkali dikaitkan dengan perasaan bahagia, optimis, energik, dan semangat. Sebagai contoh, sinar matahari kuning dapat meningkatkan mood, sedangkan merah mawar dapat memicu kegembiraan. Di sisi lain, warna-warna hangat juga dapat menyiratkan peringatan atau bahkan bahaya, seperti warna tanda berhenti atau peringatan keselamatan. Merah, misalnya seringkali digunakan dalam jaringan makanan cepat saji karena dapat merangsang nafsu makan. Kemudian yang kedua itu ada warna sejuk. Warna-warna yang termasuk dalam kategori warna sejuk itu ada hijau, biru, dan ungu. Warna-warna tersebut seringkali dianggap menyenangkan, menenangkan, menyejukkan, dan menghadirkan perasaan kenyamanan. Di samping itu, warna-warna sejuk juga dapat menggambarkan sentuhan kelembutan atau kadang-kadang kesedihan, seperti yang terkait dengan musik blues atau istilah baby blues. Warna-warna ini sering dipilih oleh merek yang mempromosikan kesehatan, kecantikan, atau keamanan. Lalu ada warna-warna bahagia. Warna-warna yang termasuk dalam kategori warna bahagia ini biasanya itu termasuk warna-warna yang cerah, seperti kuning, orange, merah, merah jambu, persik, merah muda, dan ungu. Semakin cerah dan terang warnanya, semakin besar kemungkinan kamu merasakan kebahagiaan. Kombinasi warna-warna cerah ini dapat menciptakan kesan meriah, seperti yang terlihat dalam festival Holi, atau mungkin menimbulkan kesan kelebihan atau kacau. Kemudian ada warna sedih. Warna sedih ini yang termasuk dalam kategori warna sedih itu ada abu-abu, coklat, krem, biru tua. Warna-warna itu sering dikaitkan dengan perasaan sedih, cenderung gelap, kalem, dan netral. Termasuk abu-abu, coklat, dan krem. Serta beberapa nuansa biru dan hijau. Di budaya barat, hitam sering didefinisikan sebagai warna berkabung, sementara di beberapa negara,
Asia Timur, putih dianggap sebagai warna berkabung. Jadi itu kenapa warna sedih itu tidak selalu tentang warna hitam. Lalu ada warna menenangkan. Warna menenangkan. Jika kamu ingin menciptakan suasana yang tenang dan menenangkan, pilihlah warna-warna sejuk seperti biru, hijau, biru muda, ungu muda, mint, putih, dan abu-abu. Desain dengan penggunaan warna yang lebih minim cenderung menciptakan perasaan yang ketenangan. Lalu warna yang memberikan energi. Warna-warna yang memberikan energi ini warna-warna yang kuat, cerah, dan berpigmen tinggi. Seperti warna-warna neon, warna-warna terang, merah cerah, kuning, hijau neon, biru, magenta. Warna-warna seperti itu memiliki kekuatan untuk membangkitkan emosi dan menonjolkan diri. Kemudian selanjutnya, setelah membahas mengenai pemilihan warna, sekarang akan masuk ke mengapa membangun kepercayaan itu penting dalam desain. Selain warna yang sering dikaitkan dengan emosi dan psikologis bagi pengguna, ternyata membangun kepercayaan juga salah satu hal yang cukup penting, memiliki peran yang cukup penting dalam sisi psikologi untuk desain UX. Integrasi prinsip-prinsip psikologi dalam desain UX juga sangat penting dalam membangun kepercayaan dalam lingkungan digital. Kepercayaan adalah keadaan psikologi yang mencerminkan keyakinan pengguna terhadap keadaan dan integritas produk atau layanan. Dalam platform digital, kepercayaan ini dipupuk melalui kombinasi faktor. Yang pertama, itu prinsip keakraban, memainkan peran yang sangat penting. Pengguna lebih cenderung mempercayai antarmuka yang terasa akrab atau familiar, karena membangkitkan rasa nyaman dan kredibilitas. Juga konsep timbal balik di mana sistem memberikan nilai tanpa menuntut pengembalian segera. Bukti sosial dimanifestasikan melalui ulasan dan testimonial pengguna, memanfaatkan kecenderungan untuk mempercayai apa yang didukung orang lain secara positif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip psikologi ini dengan serius, para desainer dapat menciptakan lingkungan digital yang melibatkan pengguna dan menumbuhkan rasa percaya yang mendalam. Contohnya, ketika pelanggan mempercayai suatu produk atau layanan digital, mereka lebih cenderung menjadi pengguna berulang dan pendukung. Ketika pelanggan mempercayai produk atau layanan digital, mereka lebih cenderung menjadi pengguna yang berulang dan pendukung, yang mengarahkan pada peningkatan retensi pelanggan. Selain kepercayaan secara langsung mempengaruhi nilai umur pelanggan, karena yang percaya cenderung mengeksplorasi dan menggunakan fitur atau layanan tambahan yang ditawarkan, sehingga meningkatkan pengeluaran mereka dari waktu ke waktu. Bagaimana cara membuat pelanggan itu percaya dengan produk atau layanan kita? Yang pertama itu adalah membangun kepercayaan dengan memastikan desain kita jelas dan intuitif. Artinya menggunakan tata letak yang mudah, navigasi, dan instruktur yang tidak ambigu. Ketika pengguna menemukan apa yang mereka cari tanpa kebingungan, mereka menganggap produk kita dapat diandalkan. Kejelasan adalah hal yang paling penting untuk membangun kepercayaan dalam desain. Yang kedua, menggunakan nada yang ramah dan juga akrab. Yaitu menulislah seperti manusia. Nada yang ramah dan akrab bisa sangat membantu dalam membangun kepercayaan. Artinya, menggunakan bahasa yang hangat dan mudah, yang mungkin atau mengasingkan pengguna. Nada percakapan juga dapat dibawa seorang pemeraksi, mendorong umpan balik dan tindak lanjuti. Ketika kita mendapatkan ulasan, baik itu positif ataupun negatif,
kita tidak hanya menampung ulasan tersebut, tapi juga bagaimana cara kita untuk menindaklanjuti ulasan ataupun komentar-komentar dari para pengguna kita. Lalu ada teori-teori yang sering digunakan dalam desain UI itu yang paling terkenal adalah teori Gestalt. Teori Gestalt ini yang digunakan prinsip teori Gestalt yang digunakan dalam desain UI dan juga desain UX itu berbeda. Dan juga ada banyak sekali teori Gestalt yang sudah banyak digunakan oleh para desainer. Tapi di sini saya hanya akan membahas beberapa dan yang paling banyak digunakan. Sebelumnya apa? Teori Gestalt adalah teori psikologi yang membahas tentang perilaku manusia saat melihat sebuah objek. Teori ini banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang. Teori Gestalt adalah konsep dalam psikologi yang menjelaskan bagaimana kita mempersepsi objek sebagai keseluruhan, bukan hanya sebagai kumpulan elemen terpisah. Yang pertama itu ada kedekatan atau proximity. Prinsip kedekatan menjelaskan bahwa elemen-elemen yang dekat satu sama lain cenderung dipersepsi sebagai bagian dari kelompok yang sama. Kedekatan membantu pengguna dalam memahami dan mengelompokkan informasi dengan lebih cepat sehingga meningkatkan kejelasan dan efisiensi dalam navigasi antarmuka. Hukum ini menjelaskan bahwa kita menganggap unsur-unsur yang lebih dekat satu sama lain termasuk dalam kelompok yang sama. Contoh ilustrasinya, kedua gambar memiliki elemen yang sama, namun mengubah kedekatannya menyebabkan hubungan antar elemen dianggap berbeda. Oleh karena itu, pada gambar pertama kita melihat bahwa ini adalah satu kelompok. Sedangkan pada gambar kedua kita melihat ini adalah dua kelompok. Lalu untuk contoh penerapannya, para desainer dapat menggunakan prinsip ini untuk memutuskan bagaimana memposisikan elemen. Dengan cara ini, mereka akan menambahkan ruang antar elemen sesuai dengan kebutuhan jika mereka ingin pengguna melihat informasi yang berbeda sebagai bagian dari kelompok yang sama atau tidak. Kemudian teori yang kedua itu adalah kesamaan. Kesamaan menyatakan bahwa elemen-elemen yang memiliki karakteristik visual serupa, bentuk, warna, ukuran, atau tekstur akan dipersepsi dalam sebagai bagian dari kelompok yang desain. Prinsip ini mempengaruhi cara elemen disajikan dalam sebuah antarmuka. Misalnya, tombol dengan warna atau bentuk yang sama dalam sebuah aplikasi atau website akan dianggap terkait dan berfungsi serupa, sehingga memudahkan pengguna untuk memahami fungsi-fungsi tersebut. Penggunaan prinsip ini mampu menciptakan keseragaman konsistensi visual yang membantu pengguna dalam navigasi dan memproses informasi secara efisien. Prinsip kesamaan Gestalt ini mengeksplorasi fakta bahwa unsur-unsur serupa dianggap sebagai bagian dari kelompok yang sama dan memiliki fungsi yang sama. Pada contoh berikut, kita dapat melihat bahwa kolom teks memiliki fungsi yang sama, namun tombolnya, meskipun memiliki bentuk yang sama, dianggap memiliki fungsi yang berbeda. Jadi meskipun bentuknya sama, tapi warnanya berbeda, kita dapat melihatnya sebagai dua hal dengan fungsi yang sama. Kemudian ada yang ketiga adalah teori Gestalt dalam desain UI.
Yang ketiga adalah kontinuitas. Kontinuitas menjelaskan bahwa mata kita cenderung mengikuti arah yang disediakan oleh elemen-elemen yang tersusun secara lincah atau berkesinambungan. Contohnya kayak garis lurus. Penerapannya kayak kalau misalnya kita mau pesan tiket atau mencari sesuatu itu pasti dari kiri ke kanan secara lurus. Itu contoh penerapannya. Kemudian yang keempat adalah penutupan atau closure, menjelaskan bahwa otak manusia cenderung melengkapi bentuk yang tidak lengkap untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang utuh. Otak manusia secara otomatis mengisi kekosongan yang ada. Prinsip Gestalt menyatakan bahwa kita menggunakan memori untuk mengubah objek kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana untuk diketahui. Misalnya ilustrasi ini memiliki beberapa bentuk hitam, tapi kita dapat mengetahui bahwa ini adalah bentuk seekor anjing. Terima kasih. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.